Dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pada pagi ini seperti biasa kami suguhkan program Religi Pagi untuk Anda. Dan pada untuk hari ini kita akan membahas topik mengenai antusias masyarakat cek kiblat matahari melintasi Ka'bah. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI yang alhamdulillah berkenan untuk datang ke studio Prosata dari Padang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Ustaz pagi hari ini. Alhamdulillah suhu sangat menggembirakan, hujan turun dengan teratur. Iya. Namun lebih banyak cerahnya. Ya, alhamdulillah. Dan sepertinya ada 2 kursi ya untuk pagi hari ini. Iya. Dan kita juga menantikan kehadiran Ibu Dr. Desminar MA yang juga akan berbagi ilmu tentang kajian agama Islam di pagi hari ini. Sembari menunggu Ibu Desminar serta atensi dari pendengar di pagi hari ini, Ustaz, mungkin bisa disampaikan dulu seperti apa pengantar untuk topik kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, kami di studio dalam keadaan sehat walafiat dan antusias pula kiranya mengunjungi pendengar di ruang dengar dan di ruang layar ya, karena ini bisa disaksikan langsung bagaimana antusias masyarakat cek arah kiblat saat matahari melintasi Ka'bah, atau bahasa lainnya matahari berkulminasi atas Ka'bah. Hanya ada 2 kali setahun dan sekarang sangat tepat momennya, setiap tanggal 27 dan 28 Mei. Nah, sekarang kalau dari sekarang tentu besok ya, besok dan lusa. Yang kedua setiap tanggal 16 Juli, 15 dan 16 Juli pukul 16:27. Sedangkan bulan Mei ini adalah pukul 16:18 setiap tanggal 27 dan 28. Ini ada himbauan dari Kementerian Agama menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersemangat ya, kiranya bahasa isyaratnya begitu, mengecek ya arah kiblat musala, masjid, ya lapangan yang hendak dipakai untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, mungkin sewaktu-waktu salat istisqa ya. Juga untuk menentukan arah kiblat tatkala penggalian kuburan. Kuburan itu digali sesuai dengan arah kiblat, lahatnya itu sebelah kiblat. Nanti mayatnya dimasukkan ke lubang lahat. Di lahat itu wajahnya pun dihadapkan ke kiblat. Jadi ini penting. Jadi kiblat itu tidak hanya untuk menentukan arah kiblat salat saja, bahkan untuk seluruh alam yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Ini miniatur Masjidil Haram, di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Jadi rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang diberkahi, tempatnya di Bakkata di Mekah, hudalil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Nah, kita di Padang, di Jambi, di Jakarta, di belahan bumi mana saja, kita nggak tahu di mana Ka'bah itu secara pasti, kecuali orang yang dalam kota Masjidil Haram ya, di dalam kota Mekah. Dia tahu karena ada tower Zam-Zam yang tingginya sekian ratus meter itu dari kejauhan juga sudah tampak. Nah, kalau kita jauh dari tanah suci Mekah tidak tampak Ka'bah. Walaupun tidak tampak, ada media yang maha hebat ya, sangat hebat lah ya, dari yang maha kuasa
Eh, ya, alhamdulillah Bu Desminar sudah datang. Dokter, selamat datang. Eh, jadi dengan adanya matahari melintasi Ka'bah, ada isyarat setiap tanggal 27 dan 28 pukul 4 sore lewat 18 menit matahari itu melintasi Ka'bah. Jadi misalnya ya, matahari begitu sore bagi kita pukul 16 lewat 18, tapi bagi orang di Mekah tengah hari. Di bawah matahari itu Ka'bah. Ini yang dimaksud matahari melintasi Ka'bah. Jadi pada waktu tersebut hendaklah kaum muslimin menyiapkan diri, berdiri di samping masjid kah atau di rumah mendapatkan sinar matahari. Begitu benda yang tegak lurus disinari oleh matahari. Kalau misalnya di Jakarta Tugu Monas, kalau di Bukit Tinggi Jam Gadang, atau menara masjid kalau di Kota Padang ya Masjid Raya Sumbar, itu kan menaranya tinggi, disinari oleh matahari. Garis bayang-bayang itu kalau ditarik lagi ke arah matahari, maka bayang-bayang yang di garis itu dia akan sampai ke Ka'bah. Inilah yang dimaksud matahari melintasi Ka'bah. Imbauan ini dari Kementerian Agama itu tanggal 9 Mei 2022. Moga-moga dengan disampaikan pula di program religi pagi ini, masyarakat ya warga makin banyak mengetahui dan bisa dilaksanakan. Mungkin itu dulu Bu Foni, dikembalikan karena Bu Dokter Desminar MA alhamdulillah sudah hadir. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan secara langsung ya bagaimana pemaparan dari Ustaz Firdaus tadi, Anda juga boleh berkunjung melalui kanal YouTube Radio Pos 1 Padang, karena untuk pagi hari ini itu juga ada miniatur ya bagaimana proses matahari melewati Ka'bah begitu ya Ustaz. Yeah. Oke, tapi pagi ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kedua, ada Ibu Dr. Desminar MA. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin bisa didekatkan sedikit mikrofonnya. Oke, baik. Sehat ya Bu Desminar? Alhamdulillah sehat Bu Foni. Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa di studio Prosata daripada dan tadi sudah dipaparkan seperti apa pengantar dari Ustadz Firdaus. Mungkin bisa disampaikan juga nih sedikit pengantar dari Ibu Desminar. Silakan. Baik, terima kasih Bu Foni. Selamat pagi pada pemirsa dimanapun Anda berada. Terutama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas izinnya kita bisa dipertemukan di ruangan RRI Pro 1 Padang dalam rangka kegiatan religi pagi Kamis ini. Selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tema kita pagi hari ini adalah antusias masyarakat untuk mencek arah kiblat di saat matahari melintasi Ka'bah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Firdaus, di mana bahwa pada ketentuan sesuai dengan ahli astronomi bahwa pelintasan matahari di atas Ka'bah terjadi setiap tahunnya, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juli. Dalam hal ini tentunya sedikit saya sampaikan bahwa untuk umat muslim, Ka'bah ini adalah sebagai salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan, apalagi di saat melaksanakan ibadah salat. Dimanapun kita berada, baik salatnya di rumah, di masjid, di kantor, atau di sekolah, ataupun bisa juga di hotel di mana kita berada, tentu untuk melaksanakan salat kita pastikan dulu arah kiblatnya kemana.
Jika ini belum kita ketahui, tentu kita belum bisa melaksanakan sholat, kecuali kita di kendaraan. Hal ini sangat penting diperhatikan, karena sahnya sholat itu tergantung kepada rukun dan syarat yang terpenuhi. Salah satu syaratnya adalah menghadap kiblat, di mana sholat itu adalah merupakan tiang agama. Jika seseorang mendirikan sholat dengan sempurna, penuh rukun dan syarat, maka berarti dia telah menegakkan agama. Sebaliknya, jika seorang mendirikan sholat tanpa memenuhi rukun dan syarat, ataupun tidak melaksanakan sholat sama sekali, berarti dia telah meruntuh agama itu sendiri. Juga pentingnya sholat dalam kehidupan kita, bahwa pembeda antara orang muslim dengan muslim adalah sholat. Jadi oleh sebab itu kesempurnaan sholat perlu kita perhatikan rukun dan syaratnya. Salah satunya adalah dengan menentukan arah kiblat yang tepat. Dalam hal ini tentunya sesuai dengan himbauan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada tanggal 9 Mei 2022, bahwa himbauan itu untuk seluruh masyarakat muslim di Indonesia agar melaksanakan pengecekan arah kiblat, terutama dalam waktu dekat adalah Jumat tanggal 28 Mei 2022, di mana sesuai dengan jam, tentunya jam itu harus akurat, sesuaikan dengan jam RRI ataupun TVRI atau BMKG setempat, agar akurat pengukuran arah kiblatnya itu terjadi pada jam 4:18 atau 16:18. Jadi oleh sebab itu tentunya himbauan ini perlu kita cermati, baik itu pengurus masjid ataupun mushola ataupun lembaga-lembaga lain yang telah digunakan juga sebagai tempat ibadah, terutama ibadah sholat. Demikian untuk sementara waktu, kami kembalikan kepada Ibu Foni. Baik, terima kasih banyak. Karena memang penentuan arah kiblat ini sangat penting untuk pelaksanaan ibadah sholat ya, Bu Desmina. Hari ini kita langsung terima atensi dari pendengar di 812-878. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini Pak? Pak Albert, silakan Pak Albert. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, mungkin kita ke Pak Firdaus dulu sebelum menerima atensi dari pendengar kembali. Silakan. Ya, baik. Pertama rasa syukur ya, keterangan dari Bu Dr. Desminar itu lebih melengkapi, menghimbau pengurus masjid yang masyarakat lebih luas untuk mengikuti program ini ya, karena kejadiannya hanya 2 kali setahun dan momennya sangat tepat. Baik, terima kasih Pak Albert pertanyaannya. Kiblat sebenarnya tidak pernah berpindah-pindah karena Allah sudah beritahu Ka'bah itu di Makkah. Makkah itu posisinya adalah 21 derajat 25 menit lintang utara, 39 menit 39 derajat 50 menit bujur timur. Nah, lalu dia tetap di sana. Hanya saja 2 kali setahun, karena ada isyarat dalam Al-Quran, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Dialah Allah yang menjaga 2 timur dan menjaga 2 barat. Jadi matahari itu terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Kalau misalnya bulan Desember agak berat ke selatan, sedangkan bulan Juni agak berat ke utara. Jadi kan sekarang bulan Mei ya. Jadi matahari itu belahan utara. Pas besok tanggal 27 ya Bu Dr. Desminar, dan tanggal 28-nya hari Sabtu.
Nah, tanggal 27 dan 28 pukul 16:18 matahari benar-benar melintasi atas Ka'bah. Maksudnya tengah hari di Mekah, matahari itu berkulminasi atas Ka'bah. Jadi kita di Padang, di mana saja belahan bumi yang dapat sinar matahari, hadapkan saja badan ke matahari, sudah menghadap ke Ka'bah, karena di bawah matahari itu Ka'bah. Tentu supaya permanen, garislah bayang-bayang benda yang tegak lurus itu. Jadi pendengar semua, kalau garis itu sudah dapat, lalu dipermanenkan berlaku sampai akhir zaman. Jadi kalau dicoba lagi tahun depan, hasilnya sama. Kalau dicoba dengan program aplikasi yang ada di Android misalnya, selama pemakaiannya benar, maka hasilnya juga sama. Jadi walaupun kita tidak punya Kompas, tidak punya Android misalnya ya, dengan modal sinar matahari, benda tegak lurus dan jamnya diakurkan, maka arah kiblatnya insya Allah itu sangat akurat ya. Kalau digaris bayang-bayang itu, dia akan sampai ke Ka'bah, Baitullah. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi ya? Mungkin ini tentang bisa. bagaimana dengan pengurus yang enggan menggeser sajadah di masjid. Ya mungkin ini Bu Dokter di seminar lah, karena pembina majelis taklim juga. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan Bapak Arbet tadi, pertanyaan yang kedua, bagaimana jika di rumah tidak ada persoalan untuk menggeser sajadah? Namun jika di masjid, kalaupun pengurus menerima, kadang jemaahnya kurang setuju ataupun sebaliknya. Dalam hal ini tentunya pergeseran itu terjadi mungkin pertama, di saat membangun masjid, para pengurus sudah menghadirkan pihak yang berwenang untuk mengukur arah kiblat seperti dari Kemenang dengan alat yang sudah canggih. Namun di saat pembangunan terjadi pergeseran, mungkin pancang yang ditanam itu bisa kena oleh alat berat ataupun tukang dalam membangun masjid tersebut. Jadi dalam hal ini, karena sudah mendatangkan orang yang berkompeten untuk itu mengukur arah kiblat tersebut, jadi pengurus kadang sudah bersikukuh dengan hal itu. Katanya sudah terjadi pengukuran sebelum dibangun masjid. Begitu juga dengan jamaah yang menyaksikan. Untuk apa diukur lagi? Karena sebelum membangun kita sudah mendatangkan ahli di bidangnya. Dalam hal ini tentu perlu kebijakan dari pengurus tersebut melakukan musyawarah, di mana hal ini adalah merupakan hal penting dalam pelaksanaan ibadah jamaahnya. Tentu berdasarkan himbauan dari Kemenak, walaupun itu sifatnya melalui media sosial, seharusnya masing-masing masjid dan mushola juga mengadakan musyawarah dengan jamaah pun ataupun dengan pemuka setempat, di mana himbauan itu harus kita tindak lanjuti. Apa beratnya kita untuk memindahkan sajadah, karena demi kualitas ibadah kita itu semakin terjamin. Artinya apa? Sudah dibuktikan dan sudah ada edaran bahwa pada hari Jumat ataupun Sabtu silahkan mengecek arah kiblat di tempat masing-masing. Kalau ini sudah disaksikan oleh para jamaah, di mana pengurus menghadirkan jamaah, tentunya insya Allah jamaah juga setuju, apalagi pengurus yang sudah mendapat himbauan dari Kemenak dalam pengecekan kembali arah kiblat ini. Mungkin itu salah satunya. Baik, mungkin dilakukan dengan musyawarah begitu ya. Iya. Gitu. Oke, kita terima lagi. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Pak Sofyan. Ya, Marak Palang. Ya, silakan Pak Sofyan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari Pak Sofian di Marapalang. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan kita terima dua pertanyaan kali. Halo, Assalamualaikum. Ajo, silakan Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Bu Dr. Desminar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin kita bagi untuk menjawab dua pertanyaan ini ya. Yang pertama Bu Desminar. Pertanyaan pertama kepada Bu Desminar, silakan. Oh iya. Iya, ini tentang mengirim doa Mengirim untuk doa. arwah orang tua yang sudah meninggal. Ini bagaimana caranya Bu Desminar? Orang-orang terdahulu ya. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Sofian, di mana bagaimana caranya mengirim doa kepada orang tua kita yang telah terdahulu ya Bu Foni. Iya. Tentunya dalam hal ini mengirim doa istilahnya kalau kita ibaratkan kehidupan dunia hari ini di mana orang tua ditinggalkan oleh anaknya, dia merantau bekerja demi mendapatkan dana untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari, maka setiap bulannya mungkin si anak bisa mengirim atau mentransfer uang untuk kewajibannya sebagai kewajibannya untuk kebutuhan orang tuanya di kampung. Begitu juga dengan almarhum atau almarhumah yang telah mendahului kita, bagaimana kita cara mengirim doa. Dalam hal ini tentunya Bapak, setiap sholat terutama 5 waktu sehari semalam itu selalu kita mendoakan untuk kebaikan ataupun untuk ampunan bagi orang tua kita yang terdahulu dan kerabat kita yang telah mendahului kita. Dan dalam hal ini tentu suatu kewajiban bagi kita sebagai anak yang soleh yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, bahwa doa adalah merupakan salah satu yang ditunggu oleh orang tuanya yang telah mendahuluinya, di mana setiap 5 waktu tentu itu merupakan kewajiban dan juga tidak terlepas pada waktu-waktu selain sholat. Di saat ingat kepada kedua orang tua atau saudara yang telah mendahulunya, dia selalu berdoa untuk pengampunan dosa dan ditempatkan pada tempat yang terbaik bagi orang-orang yang telah mendahului kita. Dalam hal ini bagaimana? Tentunya dalam hal mengirim doa berarti yang jelas niat kita ikhlas berdoa untuk keampunan terhadap kedua orang tua kita atau saudara kita yang telah mendahului kita. Secara umum kita juga mendoakan orang-orang muslim terdahulu yang dalam doa kita selalu berucap, yaitu Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat atau wal mu'minina wal mu'minat. Itu sudah seluruh kaum muslim, kaum muslimat atau mukmin dan mukminat yang telah mendahului kita. Semoga dengan doa yang ikhlas itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, Bapak. Baik, terima kasih banyak Bu Desminar. Ya. Saya ke pertanyaan pertama dari Pak Sofian tadi, Ustaz. Dari Ajo ya. Kedua. Iya, kedua, silakan. Iya. Kalau masjid sudah diketahui kiblatnya tidak tepat menghadap ke Ka'bah, sudah mungkin mahasiswa kasih tahu atau dosen atau hasil penelitian. Sekarang nggak mesti mahasiswa yang membidangi ini, semua jamaah bisa dengan modal Android itu cek, kalau sama ya alhamdulillah, kalau tidak sudah diketahui benar ini salah, pandai-pandailah memberitahu kepada pengurus masjid dengan pendekatan yang bagus,
tentu dengan tidak menyalah-nyalahkan. Menurut ilmu begini, sementara kita wajib menghadap ke kiblat. Jadi diberitahu dulu secara bijak, nanti tentu ada aksinya ya. Kemudian kalau tidak juga tentu ada upaya lain, mungkin melalui yang berwenang, KUA setempat mungkin, atau Kementerian Agama, atau memang sebelum itu dilakukan pengubahan arah kiblat masjid yang diketahui tidak tepat kiblatnya, diadakan pencerahan terlebih dahulu. Jadi ada ceramah khusus, ada tanya jawab, baik dari segi tafsir, fikih, sejarah, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, tapi jika sholat di masjid yang memang arah kiblatnya tidak sesuai, ini apakah sah sholatnya? Nah, kalau pendapat saya, kalau memang itu sudah diketahui salah, sudah diberitahu belum juga, sebaiknya tidak salat di masjid itu terlebih dahulu sampai masjid itu benar-benar dibetulkan arah kiblatnya. Tapi kalau misalnya kita jadi jamaah, kita tidak tahu, ikut sajalah dulu. Nanti setelah selesai salat coba dicek. Kalau syukur, kalau betul alhamdulillah. Kalau tidak, beritahu pengurusnya dengan bijak. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini Pak? Pak Iwan, silakan. Iya, silakan Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Iwan, terima kasih banyak. Di WhatsApp juga ada pendengar kita, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Bagaimana hukumnya mengimami anak kecil dalam sholat, misalnya anak sendiri, karena bapaknya sudah nggak ada. Terus apa benar tiap-tiap anak yatim itu nakal? Saya Mama Zaki Farhan dari Solo. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab di penghujung waktu ini, Ustadz. Mungkin kita ke Ustadz Firdaus dulu. Silakan. Bertamu ya, menerima tamu. Yang penting adabnya untuk menjalin silaturahim itu ada niat untuk memperkokoh tali silaturahim dengan sanak dekat ataupun tetangga ataupun atas nama seagama, sebangsa dan seterusnya ya. Jadi caranya datang, ya memberitahu dengan etika yang bagus, ada sapaan, baca salam dan bangun komunikasi. Mungkin bercerita tentang kesehatan dan lain-lain. Nah, dengan adanya pertemuan tersebut, maka dengan sendirinya segala pintu maaf terbuka, dengan segala sikap kasih sayang terjalin, habislah segala dendam dan seterusnya. Dengan sendirinya apa? Ikatan tali silaturahimnya tambah kuat. Terus kalau dalam bertamu, benar-benar kita menghormati. Misalnya sedang megang gadget misalnya ya, letakkan gadgetnya, ya ditinggalkan dulu pekerjaan yang katakan mungkin di kamar atau di dapur belum siap, ya tinggalkan saja dulu karena ada tamu. Tapi kalau memang ada suatu bengkalai, layani tamu dulu, lalu disebut maaf ya mau mematikan kompor dulu misalnya ya, itu boleh. Jadi terus terang saja. Bahkan Bu, kalau misalnya makanan dan minuman boleh tanya selera sesuai dengan yang ada. Misalnya mau kopi atau teh itu biasa saja. Jangan-jangan misalnya sirup misalnya ya, dia sakit gigi waktu itu dikasih sirup, tapi karena hormat tamu pakai es lagi, diminum juga dia tambah sakit. Jadi tidak apa-apa, suka apa misalnya. Ada yang minta air putih saja. Jadi dengan berterus terang itu bagus sebenarnya. Insya Allah, cuman begitu, menyenangkan hati tamu, jamulah dengan tulus, hormati dengan ikhlas, tampakkan wajah yang cerah, betul-betul di hati ini kehangatan untuk menerima tamu. Oke, sebenarnya kalau waktu untuk bertamu ini kapan aja yang diperbolehkan, Ustaz? Sebenarnya kapan saja boleh, sesuai dengan kesepakatan. Ada orang siap menerima tamu larut malam, mungkin sudah ada perjanjian. Tidak apa-apa mau datang pukul 2 karena segala sebab, ya senang hati. Tentu yang umum lah kita pakai. Kalau misalnya malam ya jangan pukul 9. Kalau pagi mungkin diperkirakan orang sudah sarapan pagi misalnya ya. Sore misalnya sudah segar-segar. Tapi kapan saja yang penting ada kesepakatan lebih dahulu.
Kalau memang tidak bisa diberitahu, ya tidak apa-apa. Nanti sudah berterima maaf ya, sebenarnya mau memberitahu, tapi apalah yang tidak dikata, kontak terputus. Jadi maaf sudah larut malam sampai di sini, tadi macet misalnya. Kita sampaikan saja apa ada. Oh tidak apa-apa, sudah datang ya alhamdulillah misalnya ya, kehangatan cepat terbangun. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Saya ke Bu Desmina ini tentang pertanyaan dari Mama Zaki Farhan di Solo. Bagaimana hukumnya mengimami anak kecil dalam sholat, dan terus apa benar tiap-tiap anak yatim itu nakal? Silakan. Terima kasih Ibu Tony. Terima kasih Mama Mama Zaki. Zaki dari Solo, di mana kami menerima 2 pertanyaan. Pertama, hukum mengimami anak kecil dalam sholat. Yang kedua, apakah benar anak yatim itu nakal? Luar biasa pertanyaan dari Mama Zaki, di mana dalam sholat apa hukumnya mengimami anak kecil karena ayahnya sudah meninggal. Pertama, tentu luar biasa semangat jamaah di rumah dibangun, walaupun ayahnya sudah meninggal, tapi ayahnya sudah mendidik generasi untuk meneruskan kelanjutan dari kegiatan yang sudah dibangun oleh ayah semula, di mana anak dijadikan sebagai imam sholat kita. Dalam hal ini, tentu jika anak ini sudah bisa atau sudah paham, sudah lancar bacaan sholatnya, tentu tidak ada masalah. Namun jika bacaan ini dari anak belum benar ataupun masih keliru ataupun masih dalam tahap pembelajaran, untuk ini sebenarnya mendidik anak sebagai imam itu suatu hal yang istimewa. Namun dalam hal ini untuk kesempurnaan sholat kita, alangkah baiknya kita ajak anak ini ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang pertama dalam rangka tentunya agar anak ini terbiasa sholat berjamaah ke masjid dan mendampingi orang tuanya. Yang kedua, tentu seorang ibu kalau hanya di rumah bersama anak yang masih kecil, rasa ataupun perasaan ingat kepada sang ayah atau sang suami itu lebih tinggi. Apalagi sholatnya berduaan, anaknya pun masih kecil. Tapi jika jamaahnya di masjid, insya Allah hal-hal yang merintang dalam kekhusyukan sholat itu secara bertahap akan hilang. Dalam hal ini tentu kembali kepada kondisi di mana rumah Mama Zaki ini mungkin bisa jadi jarak dari masjid, atau untuk menempuh masjid juga agak ketakutan, tentu mungkin bisa jadi di rumah tidak ada masalah. Yang kedua pertanyaannya, apakah benar anak yatim ini nakal? Dalam hal ini semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sungguhnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang bisa membina anak ini, mengarahkan anak ini terhadap keberadaan kehidupannya sehari-hari, apakah akhlaknya ataupun ibadahnya ataupun kepatuhannya terhadap orang tua. Dalam hal ini, jika ayahnya sudah meninggal yang dikenal dengan anak yatim, maka ayah dari anak yatim itu adalah bapak-bapak seluruh muslim yang berdekatan dengan anak ini, bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Jadi tidak ada anak ini dilahirkan dalam keadaan nakal ataupun setelah ayahnya meninggal berubah menjadi nakal, itu tidak ada dalam Islam. Baik, terima kasih banyak Bu Desmina. Karena memang kita dibatasi waktu untuk kelinci pagi untuk hari ini, dan mungkin kita bisa langsung sampaikan seperti apa kesimpulan untuk topik kita hari ini. Saya ke Ustaz dulu, silakan Ustaz. Baik, untuk besok pendengar yang berbahagia, jamaah masjid ataupun di keluarga, siapkan diri pukul 4 sore lewat 18 menit tentunya sudah selesai salat asar. Begitu tepat pada waktunya, hadirlah di halaman atau di ruang terbuka, dapatkan sinar matahari. Hadapkan badan ke matahari atau garis bayang-bayang benar tegak lurus, maka itulah dia arah kiblat. Kalau sekiranya di rumah salah, kembali betulkanlah yang salah itu dan dipermanenkan
garis itu berlaku sampai akhir zaman. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Saya ke Bu Desmina, silakan. Terima kasih. Sebagai kesimpulan kita pagi hari ini bahwa penentuan arah kiblat yang dalam waktu dekat itu besok, mari kita laksanakan bersama-sama. Sebaiknya berbagi. Anak mungkin yang sudah diajak oleh orang tuanya, sudah bimbing oleh orang tuanya mengukur arah kiblat, silahkan anak atau ibu di rumah, sedangkan ayah mari ke masjid agar mengantisipasi yang tadi kekeliruan bahwa pengurus masjid kadang mau merubah sementara jamaah tidak, atau sebaliknya. Dalam hal ini untuk itu kita berharap himbauan dari Kementerian Agama melalui Direktur Pembinaan Umat Islam dan Pembina Syariah, tentu kita berharap himbauan ini kita taati guna demi kemaslahatan ibadah kita, baik di rumah, di masjid, dimanapun kita berada untuk melaksanakan sholat. Baik, Demikian. terima kasih banyak Ibu Desmina dan juga Ustadz Firdaus sudah hadir di studio Satu dari Padang untuk pagi hari ini dan memberikan pengajaran tentang bagaimana cara mengecek arah kiblat. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin tahu juga bagaimana cara pengecekan arah kiblat dan mungkin belum mendengarkan sepenuhnya, bisa disaksikan kembali melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan selanjutnya pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Daerah untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1